tapi nggak melihat siapa yang nyentuh. Tenang, Nabi berangkat hijrah ke Madinah. Pernah beliau dengan para sahabat beliau, la ilaha illallah. Dalam satu perjalanan beliau istirahat, sahabat beliau istirahat di tempat masing-masing. Beliau istirahat di bawah pohon. Tengah-tengah beliau istirahat, tiba-tiba ada orang Arabi, ya, orang desa, nggak tahu orang buruk, datang pada beliau mau membunuh beliau. Sudah menyodorkan pedangnya di atas badan beliau. Man yamna'uka minni? Siapa yang bisa melindungi kamu dari aku? Maka Nabi bangun. Tidak takut, biasa aja. Yang melindungi saya Allah. Begitu Arabi dengar begitu itu, langsung pedangnya jatuh. Bukan hanya pedangnya jatuh, kita tidak ada, mungkin nggak sampai 100 tahun ke depan kita juga nggak ada. Maka posisi kita ini sama sekali tidak mampu apa-apa, kecuali kalau dikehendaki oleh yang mewujudkan kita, yang mengadakan kita. Maka kita melihat diri kita ini harus pandangannya jelas. Saya ini dulu nggak ada, ceritanya kok tiba-tiba bisa ikut pengaji subuh di Temboro, ini gimana ini ceritanya? Nah, ya ceritanya mesti ada yang menggerakkan, ada yang mengatur, ada yang menyampaikan sampai sini. Nanti ceritanya ke depannya bagaimana? Mesti akan mati. Bekalnya apa? Nah, bekalnya ada kemudian mati. Ya. Bekalnya hanyalah agama. Maka kita rasakan, Masya Allah, saya ini benar-benar berhajat kepada Allah. Waktu suka duka, waktu miskin kaya, 24 jam hajat saya adalah kepada Allah. Ini diulang lagi. Maka para ulama mengatakan, kamu belum sampai tingkatan iman yang benar sebelum kamu yakini, bukan dirasakan saja, diyakini. Hajat saya kepada Allah ketika saya bersama anak dan istri saya dalam kondisi tidak kurang apa, dengan hajat saya ketika saya di lautan, kapal saya pecah di tengah malam, terombang-ambing dengan ombak, hajat saya sama, yaitu kalau enggak ditolong Allah saya hancur, saya tidak bisa menanggulangi semua permasalahan saya. Kadang-kadang orang kan perasaannya kalau di rumah guyu karo bojone, perasaannya gak patek perlu karo Gusti Allah. Tapi begitu gak duwe-duwe loro, ya Allah ini iman tingkat TK para hadirin ini, harus ditingkatkan, gawat ini. Karena setiap saat mungkin saja terjadi perkara yang tidak kita duga. Masya Allah. Namanya mati sebelumnya masih hidup. Orang yang mati itu beberapa detik sebelumnya masih hidup tuh para hadirin. Jadi orang berangkat ke akhirat tuh sebelumnya beberapa detik sebelumnya masih di dunia. Orang yang sakit tuh beberapa saat sebelumnya masih sehat. Masya Allah. Orang yang tabrakan beberapa detik sebelumnya nggak tabrakan. Jadi kita ini dalam kondisi 24 jam tuh nggak tahu apa yang terjadi. Maka kalau Allah nggak tolong saya, ya saya ini akan hancur dalam beberapa saat atau bahkan dalam saat ini juga. La ilaha illallah. Waktu suka ingat Allah, alhamdulillah. Waktu suka ingat Allah, dapat kenikmatan, Masya Allah, ini nikmat ini dari kehendak Allah, bukan dari usaha saya, la quwata illa billah. Inilah adabnya hamba kepada Allah. Waktu suka, alhamdulillah diantaranya. Waktu suka dapat nikmat, kita melihat nikmat itu, Masya Allah, ini dari kehendak Allah ini. Kita ini sering bilang Masya Allah, tapi maksudnya itu enggak direnungi. Oh, foto Masya Allah maksudnya. Maksudnya ini dari Allah, bukan dari usahanya makhluk. Hakikatnya. Wong makhluk itu enggak ada. Dan usaha itu adalah dari kehendak Allah juga. Kenapa kita usaha? Karena itu perintah Allah. Dengan keyakinan ini semuanya fasilitas dari Allah. Hakikatnya kita ini enggak mampu buat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya hidup itu nikmat. Saya ini enggak mampu apa-apa, yang mampu hanya Allah.
Bahkan saya ini tidak ada, bisa ada, dikehendaki untuk ada. La ilaha illallah. Inilah namanya iman. Lah dari iman yang benar ini akhirnya kita melangkah, kita duduk, kita berbaring, selalu hati itu mengajak kita untuk terus connect dengan Allah, terus untuk tawajuh kepada Allah, terus mengingati Allah. Akhirnya hatinya sehat, amalannya jadi benar. Ingat Allah adalah obat, ingat makhluk saja tanpa ingat Allah adalah penyakit. Itulah kata-kata Sayyidina Umar. Ini asas dari semua langkah, harus kita nafikan seluruh makhluk. Kemudian yang kita masukkan dalam hati kita hanyalah Allah. Yakin kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah, iman kepada Allah ini belum tuntas. Terus caranya mempraktekkan dalam kehidupan bagaimana? Iman kepada Allah tadi, yakin kepada Allah tadi, caranya bagaimana? Maka Allah tidak membiarkan kita kebingungan. Allah kirimkan contoh terbaik untuk umat akhir zaman, yaitu yang mulia, yang termulia dari kalangan makhluk Allah, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini asas pemikiran nih, kita ulang lagi. Saya ikut Nabi pasti akan sampai kepada apa yang diridhai Allah. Jangan sampai keliru ngomongnya para hadirin. Akan sampai kepada yang dikehendaki Allah. Kehendak Allah mesti sampai. Tidak ada kehendak Allah nggak terjadi, itu nggak ada. Hiduplah sesuai dengan yang diperintahkan Allah, jauhilah yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita bilang hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Memangnya kehendak Allah ada yang bisa menghalangi? Bahasa pun harus kita sesuaikan. Jangan sampai kehendak Allah kalah dengan kehendak kita. Loh, kita memangnya siapa kok bisa menghalangi kehendak Allah? Perintah Allah. Maka kita ingat, manusia ini difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran punya kelemahan-kelemahan. Kok enggak ikut nabinya mesti akan terjerumus dengan kelemahan, pada kelemahan. Innal insana ladzalumun kafar. Di antara sifatnya manusia ini dzalum, suka menempatkan perkara bukan pada tempatnya. Kebiasaannya begitu. Waktu bayan ngantuk, waktu minum kopi melek. Ini apa bukan zalim? Masya Allah, dengan istrinya nggak mau dandan, katanya. Tapi begitu keluar rumah dandan najis. Dandan untuk siapa kamu keluar rumah? Laki-laki pun perlu kena tegur pada hadirin. Ibnu Abbas memanggil murid-muridnya, melihat muridnya itu pada jadul pakaiannya. Dia nasihati. Tazayyanu linisaikum. Kalian para laki-laki berhiaslah untuk istri-istri kalian. Fa inna nisaa bani Israil lamma taraka rijaluhumut tazayyuna zanat nisauhum. Sesungguhnya perempuan-perempuan Bani Israel ketika para laki-lakinya enggak mau dandan, akhirnya perempuannya pada serong. Masya Allah. Maka kita ini latihan hidup ini sesuai arahan, bukan sesuai perasaan. Sesuai arahan agama, bukan perasaan kita, karena perasaan kita ini bukan ukuran. Ada orang di sini ngantuk terus perasaannya jadi presiden Indonesia.